Halo cuy, kita balik lagi nih di part 2-nya dalam alur cerita konyol Naruto episode 2. Jadi ceritanya Konohamaru yang udah diterima sebagai murid Naruto, dia dibawa ke sebuah toko buku di mana toko tersebut menjual berbagai macam buku dan majalah-majalah. Katanya sih untuk melakukan sebuah penelitian jutsu cloning. Gua mulai curiga nih kok dibawa ke toko buku. Soalnya di sini juga si Naruto bilang ke Konohamaru, kali ini kita akan melakukan sebuah penelitian tentang keseksian. Apa coba maksudnya cuy? Si Konohamaru dengan penuh semangat yang menggebu-gebu dia cuma bilang, "Oke bos, siap." Nah kebetulan si pemilik tokonya lagi asik tidur pulas. Naruto bareng Konohamaru masuk diam-diam nih ceritanya. Si anjir dia ternyata malah ngambil majalah dewasa. Bareng Konohamaru dia buka-bukain tuh majalah dewasanya sambil memperhatikan setiap detail bentuk tubuh ciwi seksi yang ada pada gambar. Anjir emang dasar bocil koplak. Lihat aja tuh ekspresi mereka berdua, kocak cuy. Tapi ternyata si pemilik tokonya udah bangun dan memperhatikan di belakang mereka berdua sambil pegang sapu lidi buat tabokin mereka. Kata si pemilik tokonya, Naruto, sudah berapa kali gua bilang lu nggak boleh baca buku-buku di sini lagi. Jelas aja ya, karena si Naruto ini saking seringnya nyelinap ke toko buku ini dan gak pernah bayar. Jadi dia tuh udah jadi buronan pembaca majalah dewasa ceritanya. Singkat cerita, akhirnya mereka tibalah di sebuah pemandian air keras ciwi-ciwi cuy. Dengan wajah babak belur karena habis diajar pemilik toko buku. Naruto bilang gini, "Nah, Konohamaru, kali ini adalah ujian terakhir kita. Pokoknya kita harus berhasil deh di sini." Oke bos, lagi-lagi Konohamaru dengan penuh percaya dirinya. Balik lagi bareng gua lewat salah satu host yang ngebosenin tapi bukan AI. Host yang suka begadang, rajin menabung, ya meskipun suka habis juga. Dan kadang-kadang ya jarang mandi juga. Woi bangsat, lama banget. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Berubahlah mereka berdua dengan teknik jutsu mesumnya. Padahal tadi si Konohamaru udah riset model ciwi-ciwi seksi, tapi ya mungkin belum nangkep bener tuh di otaknya. Jadi jutsunya masih agak berantakan deh. Masuklah mereka ke tempat pemandian air keras ciwi-ciwi. Sontak aja semua langsung kaget dan langsung gebukin Naruto. Paket komplit lah pokoknya, udah dihajar sama pemilik toko, tinggal dikeroyokin ciwi-ciwi di pemandian juga. Tapi sungguh malang sekali, yang digebukinnya cuma si Naruto. Secara kan dia udah terkenal banget di Konohot, anak si berandalan. Kalau Konohamaru terkenal sebagai cucu Hokage. Jadi dia aman lah, malah orang-orang segan sama dia. Konohamaru juga meminta maaf ke Naruto. "Maaf bos, gara-gara gua cucu kades, jadi lu terus yang kena deh. Gak apa-apa muridku, santuy aja. Ini sih gak seberapa. Dulu gua pernah digebukin satu desa gara-gara ketahuan nyolong ayam. Jadi ya biasalah, santuy aja." "Gila lu bang, kuat banget. Sebenarnya lu manusia apa bajaringan bang?" Konohamaru terkaget-kaget. "Kita udah melalui beberapa ujian, kali ini lu udah siap dan udah mulai matang juga dalam teknik jutsu mesum. Jadi berlatihlah terus," ujar Naruto. Konohamaru yang tadinya muram, dia kembali bersemangat dalam latihan jutsunya. "Ingat ya Konohamaru, pokoknya lu harus menguasai jutsu mesum dengan sempurna. Gunain tuh imajinasi lu buat bayangin ciwi-ciwi seksi yang udah kita lihat tadi." "Oke bos, gua bakalan berpikir mesum terus supaya menguasai jutsunya." Anjir, Naruto nggak ada alak banget. Ngeracunin pikiran bocil jadi tersesat cucu. Karena Naruto bawa si Konohamaru terlalu jauh, sampai-sampai bisu si pengajar elit nyariin muridnya tuh si Konohamaru. Wah gawat, kemana si Naruto bawa Konohamaru ya? Gue jadi gak enak hati nih. Jangan-jangan si Naruto ngajarin hal-hal yang gak beres ke Konohamaru. Ebisu terus pantau dari kejauhan. Kemudian dia juga OTW ke hutan untuk mencari Konohamaru. Karena saking lelahnya berlatih, mereka pun sejenak beristirahat sambil bergibah-gibah lah ceritanya. Konohamaru juga curhat tuh. "Gua tuh udah capek bos. Semua orang menghormati gua hanya karena gua cucu kepala desa. Gua juga pengen diakui orang-orang sebagai diri gua sendiri. Makanya gua bercita-cita buat jadi kepala desa. Dan gua bakal buktiin itu ke semua orang bos." Dasar bodoh. Emang lu pikir gampang apa jadi kades? Lu pakai jutsu mesum aja masih berantakan. Anjir nyepelin gua lo bos. Gini aja deh, kalau lu beneran mau jadi kades, lu harus berlatih keras dan lu harus ngalahin gua dulu. Ya kita tahu lah,
kalau si Naruto ini sebenarnya bukan ledekin Konohamaru, justru dengan kata-kata pedasnya dia adalah buat ngebangkitin semangat membara Konohamaru. Ketika lagi asik bergibah dan curhat, tiba-tiba Ebisu ada di belakang dan berhasil nemuin mereka tuh. Ebisu dengan tatapan dinginnya ke Naruto dalam hatinya bilang, "Awas aja lu anjing, pokoknya kalau ada yang gak beres sama Konohamaru, gua gak segen-segen buat tonjok lu." Kemudian Ebisu turun dan ngajak pulang Konohamaru dengan gaya bicaranya yang sok terpelajar. "Cucu terhormat, ayo kita pulang." Anjay, cucu terhormat boy. Tapi Konohamaru gak mau pulang, pengennya digoyang, ya kekelah gak mau pulang ceritanya. "Gua mau latihan terus sama bos Naruto untuk bisa jadi kepala desa suatu saat nanti. Jadi bapak jangan ngalang-ngalangin gua deh." Ebisu terus berjalan menghampiri Konohamaru dengan nada bicaranya yang sok terpelajar lagi, mengatakan, "Kalau lu mau jadi Hokage, lu juga harus punya kemampuan dalam segi etika, sopan santun, dan beberapa hal lainnya. Misalkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia." Ya gitulah pokoknya. Tiba-tiba Konohamaru berubah menggunakan jutsu mesumnya dan hasil yang luar biadab. Kali ini dia sempurna jadi ciwi cantik tanpa baju. Jelas saja si Ebisu yang terpelajar itu kaget, mangap dengan air liurnya yang terus berjatuhan. Ya Tuhan, jutsu memalukan macam apa itu? Dengan muka kagetnya yang meskipun dalam hatinya dia juga seneng tuh anjir. "Gua adalah pria terhormat dan gak akan mempan dengan jutsu memalukan kayak gitu," ujar si Ebisu. Dengan penuh rasa jengkel, Ebisu tarik baju Konohamaru sambil maksa dia untuk pulang. Melihat kekacauan itu, Naruto jadi geram. Akhirnya dia keluarin tuh Kage Bunshin-nya yang banyak banget, persis di cerita episode 1 kemarin yang waktu lawan Shimizuki. "Anjir, keren banget bos," ujar Konohamaru saking terpukaunya. Ebisu si pria terhormat dan terpelajar, rajin menabung dan sedikit sombong. Dia cuma tertawa dan bilang, "Woi Naruto, gua adalah pria tampan dan bijaksana. Jangan samain gua dengan Mizuki yang kalah dengan Bunshin lu." Ebisu dengan pedenya terus berjalan di tengah kerumunan Bunshin Naruto yang banyak banget. Seperti biasa, Hiruzen juga tahu akan kekacauan ini karena dia kan lihat di bola-bola CCTV-nya. Serangan pun dimulai. Namun sangat mengejutkan, si Naruto dengan semua Bunshin-nya berubah menjadi ciwi-ciwi seksi tanpa pakaian. Ebisu, Konohamaru, dan Hiruzen juga sampai melongo saking banyaknya ciwi-ciwi tanpa busana di hadapannya. Langsung gerumutin Ebisu dengan nada syahdunya. Sontak aja Ebisu langsung tekanan darah tinggi, bahkan sampai keluar darah dengan derasnya dari hidungnya. Ebisu, pria terhormat, langsung KO atas serangan Naruto. Dengan cerianya Naruto bilang, "Gimana Pak Guru? Itu adalah teknik baru, gua namain itu jutsu haram." Bujir emang. Hiruzen yang memantau dari bola CCTV itu juga ikut berkomentar, "Gelo, dia menggunakan teknik Kage Bunshin dengan jutsu mesum. Luar biadab sekali. Kalaupun gua ada di posisi Ebisu, pasti gua nggak bakalan selamat. Itu adalah teknik licik baru jutsu Naruto." Wah, hebat banget bos. Bahkan gua belum bisa ngalahin Pak Guru Ebisu. Pokoknya gua bakal belajar terus untuk jadi hebat kayak lu bos. Lagi-lagi Naruto mengelak perkataan Konohamaru. "Woi bodoh, emang lu pikir gampang jadi Hokage? Gua udah melalui banyak hal. Dari dulu gua selalu dipandang sebelah mata. Keberadaan gua di Konoha gak pernah dianggap juga. Kesedihan adalah sarapan sehari gua. Hingga akhirnya gua nemuin orang yang benar-benar nerima keberadaan gua." Nah, jadi di sini orang pertama yang mengakui keberadaan Naruto itu adalah si Iruka ya. Si Naruto juga negesin ke Konohamaru kalau jalan untuk meraih gelar Hokage itu sangat berat dan gak ada yang namanya jalan pintas. Konohamaru seketika melongo dengar perkataan Naruto. Dia juga keinget kalau mau jadi Hokage dia harus ngalahin si Naruto dulu. Akhirnya Konohamaru memutuskan untuk resign dari jabatannya sebagai murid Naruto dan dia juga menegaskan kalau mulai saat ini dia adalah rival atau saingan Naruto dalam menggapai gelar Hokage. Oke lah kalau begitu. Woi Konohamaru, kebetulan besok gua juga udah lulus dari sekolah ninja, tapi suatu saat nanti gua bakal anggap lu setara sama gua. Jadi berjuanglah terus dengan cita-cita lu. Kemudian Naruto bergegas pergi meninggalkan Konohamaru. Ciluk ba. Hiruzen yang melihat dan mendengar percakapan mereka merasa bangga dengan semangat bocil-bocil itu. "Dah gua capek mau minum dulu."
Subrek dulu cuy, biar kita bisa ketemu lagi di part berikutnya. Bye bye.